Perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo ternyata masih berlanjut. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Denny Sumargo melabrak langsung dengan mendatangi rumah Farhad Abbas setelah Farhad Abbas mengatakan akan menghajarnya. Seperti yang terlihat, Farhad Abbas pada saat itu tampak terdiam dan tidak melakukan aksi pemberontakan apapun. Dan baru-baru ini, Farhad Abbas mendadak kembali mengobarkan api dengan menyatakan bahwa dirinya akan melaporkan Denny Sumargo ke polisi dan menuntut permintaan maaf dari Denny Sumargo atas peristiwa beberapa waktu lalu itu. Untuk mengetahui fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta Farhad Abbas serius polisikan Denny Sumargo versi Cumi Top 5. Pasca dilabrak oleh Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa dirinya baru menyadari telah dipermalukan oleh Denny Sumargo di muka umum. Ya, menurut Farhad Abbas, kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya secara tidak langsung telah mempermalukan harkat dan martabatnya. Karena tak berselang lama dari peristiwa tersebut, Farhad Abbas dinilai tak memiliki nyali oleh netizen. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya, udah kamu yang bilang saya tae, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah, pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang nih, katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera, bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya, sehingga orang berpikir saya takut. Saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu. Nah saya ini terganggu banget. Ngurus Ngurus lagi berjuang membela kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Damai. Udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Ya. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Farhad Abbas secara terbuka menuntut permintaan maaf dari Denny Sumargo yang dianggap telah mempermalukannya di muka umum. Secara keras, Farhad Abbas menyatakan bahwa ia memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk Denny Sumargo mengindahkan tuntutannya. Di sisi lain, jika ditarik mundur ke belakang saat Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas, keduanya seolah nampak baik-baik saja. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Farhad Abbas tidak menunjukkan sama sekali kekesalannya pada Denny Sumargo. Waktunya belum kita ya kan? Iya, terima kasih ya. Nah, benar. Sama-sama enak ya. Maaf lahir batin. Iya. Jangan lagi bobo nama saya mau hajar-hajar saya ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Berarti pertemuan kemarin itu nggak selesai begitu saja ya Bang? Ya lihatlah, habis dijelaskan hajar itu hukum jamin rakyat, hajar itu pukul itu PKL, pembela kaum lemah. Jadi dia malu. Oh nggak ada masalah, saya pulang. Tinggal nggak ada salaman. Ya kalau orang ada masalah, ada salaman. Ini kan nggak ada masalah. Jadi dia mempermalukan, mempertontonkan untuk mempermalukan saya doang. Meski sebelumnya Farhad Abbas dan Denny Sumargo menyatakan bahwa kesalahpahaman di antara keduanya telah dianggap selesai, baru-baru ini Farhad Abbas secara mengejutkan menyatakan bahwa ia akan membawa permasalahannya dengan Denny Sumargo ke ranah hukum. Farhad Abbas menyatakan bahwa ia akan melaporkan Denny Sumargo ke polisi karena diduga tidak terima Denny Sumargo melabrak kediamannya secara mendadak.
Saya per hari ini saya sudah anggap tidak ada masalah. Oke? Ya. Karena kan saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak. Saya akan bikin perhitungan sama dia dan ini akan saya bawa ke ranah hukum. Saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sara. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei, Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dosan telepon mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Farhad Abbas mengungkapkan bahwa dirinya menemukan unsur sara yang dilakukan Denny Sumargo untuk dijadikan bahan laporannya ke polisi. Ya, dalam kesempatan ini Farhad Abbas pun tampak membeberkan sebuah video yang dianggap terdapat unsur sara yang diucapkan oleh Denny Sumargo. Tak memberikan perlawanan terhadap Denny Sumargo, Farhad Abbas merasa bak terhipnotis. Dia ngajak orang berantem. Saya baru tahu ini. Ya kan? Berarti ini salah. Berarti ini bisa dikatakan ngarah ke Bang Farhad kah? Ya, memang dia begitu. Di sini juga dia ngomong sama omongan yang dia omongin di luar. Ya, saya hanya mau bilang umum aja. Saya nggak ada menyebutkan secara pribadi. Kalau orang pakai otak, mana ada orang berani berkata begitu? Kan dia kan penyelesaian badik aja kan? Berarti kan otot. Setelah dianggap ciut lantaran tidak memberikan perlawanan saat Denny Sumargo mendatangi kediamannya, Farhad Abbas mengaku bahwa dirinya bak terhipnotis oleh keadaan saat itu. Entah hanya sekedar pembelaan atau kebenaran terkait hal tersebut, nampaknya netizen telah berasumsi bahwa Farhad Abbas tak memiliki nyali besar untuk berhadapan langsung. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya, padahal dia mengatakan pada saya duluan. Ya, saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih, hanya itu habis sholat ya saya hilang emosi saya udah hilang, karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan udah ini orang Makassar gini kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal gitu. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya aja saya keberatan. Hat. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya. Oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya, tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong. Kau pintar lah, katanya. Kau orang pintar. Menurut saya, bahasa Korea, katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Coba bilang, iya lu. Gue hajar. Lu tahu dong, gue ini kan orang paling sopan gitu. Gue bilang kata apa, tiba-tiba wartawan udah segunung di situ. Yang dibawa cuma kamera dia satu. Terus, nih CCTV di rumah saya nih. Ntar kalau saya pukul dia, nanti orang pasti bilang saya menyerang duluan. Nah, terus saya merasa kita nggak ada hanya dipamer-pamerin lah,
di upload semua pertemuan saya sama dia. Itu kan bukan sirik, itu namanya kurang ajar. Ya kan? Bukan orang yang menghormati orang, tapi udah diterima di rumah saya dengan bagus, tapi dengan cara begitu gitu. Yang Ais itu saya marahin. Gara-gara dia, udah dia ini orang Makassar. Jadi kan saya apa sih? Gak enak kan kalau digituin. Kayak ada MC-nya. Kita dipersilakan dulu, dipersilakan nyanyi. Jadi gue diam-diam aja. Bukan takut, saya nggak takut. Karena dia bukan, kamu memang tai Farhat, kamu kurang ajar. Nah, itu berani, itu jago. Tapi dia pukul saya nggak ngelawan. Katanya saya mau pukul.